Untuk Mbak Melda, dokter sarankan ya, jangan ikutin trik-trik marketing kotor yang selama ini dilakukan oleh SS. Menghina fisik orang, ngurusin utang orang, stop lah. Kau udah bagus kau memberantas skincare, abal-abal udah bagus. Makin kesini, kau makin gak bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi di channel YouTube-nya Novia Memarah. Oke, seperti biasa hari ini kita akan mengulas berita-berita viral yang saat ini lagi ramai ya. Kali ini aku akan membahas tentang Melda Savitri ya. Isunya Doktif ini memberitahukan kalau katanya tuh jangan diikut-ikutan sama Sheila Sauki ya. Doktif ini jadi ngomongin Kak Melda Savitri gak usah mau dibodoh-bodohin ya, padahal kita tuh nggak tahu ya kenyataannya tuh seperti apa. Siapa tahu memang tujuan Kak Sheila Sauki itu baik gitu ya guys ya ke Kak Melda Savitri. Oke, daripada berlama-lama mending kita tonton dulu yuk video yang satu ini. Hai guys, salam cerdas bareng Doktif ya. Kali ini salam cerdasnya yang Doktif duluin. Kenapa? Kalian bisa lihat ya, ini adalah suatu warna yang kita sebut sebagai warna abu-abu ya. Waduh, warna abu-abu. Ini tuh lagi keinget ceritanya Kak Nikita Mirzani ya, yang ngatain siapa itu Reza Gladys ya, ngatain kulitnya warnanya abu-abu. Untuk Mbak Melda yang kulitnya eksotik ya, jadi Eksotik nih kayak aku juga nih, Mbak hitam. Melda ini kulitnya disenangi oleh orang bule sebenarnya. Wah, emang iya gitu? Ya, jadi yang cukup Dokter sesalkan itu masih menggunakan trik-trik marketing kotor ya yang selama ini Tunggu. Trik marketing kotor. Maksudnya gimana sih? saya gunakan dibuat menjadi kulitnya menjadi putih. Jadi yang selama ini kita lihat di TV Mbak Melda berubah kulitnya menjadi putih. Nah, untuk Mbak Melda Dokter sarankan ya jangan ikuti trik-trik marketing kotor yang selama ini dilakukan oleh SS. Waduh, kalau seperti ini namanya menghujat pihak SS. Padahal kita tuh intinya kalau selagi tidak merugikan kita dan wanita-wanita lain di luar sana, ya biarkan saja pihak SS mengeluarkan produk-produk terbarunya gitu ya, Doktif ya. Kenapa? Karena itu ada unsur membohongi konsumen, membohongi publik. Ya, jadi jangan diikuti. Kalau memang tidak sesuai dengan hati nurani, jangan diikuti. Ya, carilah harta dengan cara yang. Tapi biasanya ya kalau kita tuh tidak nyaman di suatu tempat, kita langsung, apalagi kita ini pendatang ya, tamu gitu kan ya, pasti kita langsung pamit pergi gitu kan, nggak mau ikut kerja sama atau bekerja. Secara tidak langsung Kak Melda Savitri berusaha sarjana gitu kan ya, pasti dia berpikirnya sudah lebih luas dan dewasa gitu dalam memilih suatu pekerjaan yang baik atau tidaknya. Rezeki dengan cara yang halal. Ya, jadilah pedagang yang jujur dan amanah. Ya, itu pesan dari Doktif. Untuk masyarakat Indonesia, cintai warna kulit kalian. Cantik itu bukan berarti putih. Ya, yang penting kulitnya sehat, bercahaya, ya, glowing. Itu makna artinya cantik. Tidak harus berkulit putih. Ya, oke. Untuk Mbak Melda, hati-hati dengan geng abu-abu. Akhirnya ikutan deh jadi abu-abu gitu. Bercanda ya guys. Bercanda katanya ya guys ya, padahal di sini Doktifnya secara tidak langsung gitu kan ya menyarankan untuk Kak Melda untuk tidak usah ikut-ikutan dalam menjual produknya KSS ya. Oke, semoga intinya sih Doktif ini tidak bertujuan untuk menghujat ya, lebih ke untuk supaya Kak Melda ini berhati-hati gitu. Oke, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Untuk Mbak Melda, jangan mau dimanfaatkan ya. Hati-hati, cari rezeki yang halal. Oke, salam cerita Dokter. Bye.
Kita lihat dulu ya beberapa komentar yang ada di sini. Iri apa gimana sih dok? Makin lama makin aja julidnya. Iya, kita kan tidak tahu ya. Kelakuan SS cuma nyari simpati konsumen aja. Pura-pura baik sama Mbak Melda biar mengembalikan kepercayaan masyarakat. Waduh, kita tuh jangan menghujat dulu ya kalau tidak tahu kenyataan yang sebenarnya ya guys ya. Karena kita nih di sini ini tuh negara hukum, hati-hati itu dalam berbicara, dalam berkomentar gitu. Udahlah dok, lagian juga si Melda dibayar. Ya namanya orang kerja ya dibayar. Mana ada orang kerja nggak dibayar, oke? Doktip mengomentari Melda Sapitri dan SS. Doktip menghasut Melda Sapitri jangan mau dimanfaatkan oleh SS. Tolol kan? Tolol nggak? Seorang dokter tolol banget. Melda Sapitri dapat keuntungan juga, kecuali dia nggak dapat keuntungan. Dia dikasih uang sama SS. Jadi walaupun itu bagian dari marketingnya SS, silakan. Yang penting Melda Sapitri mendapat keuntungan juga. Nah, kecuali Melda Sapitri tidak dapat keuntungan. Yang dapat keuntungan Sekarang tuh yang penting Melda Sapitri itu dapat keuntungan, dapat uang. Dia tuh intinya di sana tuh bekerja gitu kan ya. Bukan berarti di sana dia tuh hanya dikasih makan gitu. Ya kalau dia cuma dikasih makan, itu namanya bentuk suatu orang yang dimanfaatkan gitu guys. pihak hanya pengusaha skincare itu aja. Paham? Nah, untuk kau Doktip, stoplah membuli. Menghina fisik orang, ngurusin utang orang, stoplah. Kau udah bagus kau memberantas skincare, abal-abal udah bagus. Makin kesini kau makin gak bener. Kayak ibu-ibu gosip yang gak. Iya bener, lama-lama dokternya makin sini makin gosip. Padahal dia tujuannya Doktif ini pengen memberitahukan jangan sampai kamu dimanfaatkan. Iya bagus sih ya untuk sekedar mengingatkannya, tapi dengan cara untuk tidak menyebarkan fitnah. Oke? Kalau seperti ini kan diposting seperti itu kan menyebarkan fitnah yang enggak secara tidak langsung. Kami ini kan pengguna SS juga ya, mungkin yang lain juga pengguna juga, kita tuh kan nggak tahu ya. Nanti kalau dokter ngomong kayak gini kan seolah-olah menjatuhkan SS. Kalau dibilang Melda dimanfaatin SS, saya pun mau dimanfaatin SS kayak Melda. Serius, iya bener karena apa? Skincare dikasih, tempat tinggal di sana, dikasih kerja, orangnya di sana baik-baik, pasti betah gitu. Kak Melda siapapun deh, bukan Kak Melda Sapitri aja gitu kan ya. Kau juga bang, kenapa kau urusi orang Doktif dan SS? Lu sendiri yang bilang kenapa komentari orang terus, lu mau komentari orang bedanya apa? Ya kita tuh sebagai konten kreator itu cukup menengahi saja, jangan sampai menyudutkan orang lain. Kita tuh tidak tahu ya tujuan dari sebenarnya abang yang satu ini tuh untuk intinya janganlah Doktif itu menyudutkan pihak SS. Mungkin maksudnya tuh seperti itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Bagina, wakil ketua umum Germas Perlindungan Perempuan dan Anak. Di sini saya ingin memberikan sedikit komentar tentang video viral dari ucapan Doktif bahwasanya Doktif menyatakan Sel Sofia memberikan uang kepada Melda Sapitri sedangkan hutangnya tidak dibayarkan ke orang lain. Jadi mungkin soal hutang Sel terhadap orang lain itu bukan urusan kita dan mungkin iya betul. Nah iya, masa iya Kak Sela Sauki kudu ngurusin utang orang lain, sedangkan tugas Kak Sela Sauki ini di sini hanya memberikan sedikit rezekinya untuk Kak Melda Sapitri, bukan untuk melunasi hutangnya gitu loh guys. Apapun hal-hal yang menyangkut Sela Sauki tidak ada urusan dengan Melda. Dan ketika misalnya kita berpost di media sosial bahwasanya ini hutang orang seperti ini, kalau memang ada kesalahan, kalau memang ada yang dirugikan, silakan lapor ke pihak berwajib dan pihak berwajib akan memproses
sama. Iya, betul sekali ya. Apa yang dikatakan dengan Ibu Garmas ini, karena kalau kita merasa dimanfaatkan oleh seseorang, apabila kita merasa dirugikan oleh seseorang, pasti kita sudah melapor ke kantor polisi ya. Bukan kita hanya diam. Tapi di sini kelihatannya Kak Bella Safitri tuh fine-fine aja gitu, senang gitu kan ya, dikasih banyak wawasan kan, pengetahuan tentang produk skincare, tentang kecantikan, pakaian, tas yang branded gitu kan. Tidak kelihatan sama sekali dia ini terpaksa gitu ngikut Kak Sela Sauki gitu di sini ya. Kalau ada yang bilang SS Bapanti yang ada berkata yang ada puluhan atau tawaran ratusan juta, Tunggu, ibu ini sebenarnya siapanya Kak Melda sampai dia bilang katanya Sela Sauki itu hanya gimmick memberikan uang kepada Melda Safitri. dikomenkan email dan webstation jor-joran dengan SS. Semua yang SS dengan email itu dalam bentuk kerjasama ya. Mungkin bantuan kasar dalam bentuk kerjakan email dah, tetapi tidak dengan email sedekah Ya, kalau bisa sih jangan seperti ini ya bahasanya, karena kita tuh sebenarnya tidak tahu yang sebenarnya ya. Kecuali memang kita tuh ada di sana, kita tuh mengetahui dan melihat dan ada buktinya ya kalau Kak Sela Sauki itu hanya sekedar gimmick gitu kan ya. Itu tidak baik juga untuk menggiring opini yang tidak-tidak hanya untuk menjatuhkan seseorang. Gak apa-apalah kakak, yang penting Kak Melda dapat pekerjaan yang lebih baik, betul banget ya. Kalau dipikir-pikir kemarin Kak Melda Safitri itu jualan sayur, berangkat tengah malam, tubuh baru dijual, itu perjuangannya tuh yang berat banget ya, ninggalin anak, bawa keranjang kanan kiri gitu kan ya, pakai keranjang, jualan sayur. Itu lebih berat dibandingkan dengan yang sekarang. Yang sekarang dia ngikut live, ikut kerja kan, itu gajinya lebih lumayan ya, di tempat yang ber-AC, yang pasti kan kalau dulu kan panas-panasan. Ini dari situ aja kita tuh kalau orang yang bersyukur itu adalah suatu bentuk rasa syukur kita gitu kan, melalui Kak Sela Sauki kita dapat sedikit rezeki gitu. Wanti-wanti Melda Safitri untuk jangan mau dieksploitasi sama Sela Sauki. Jadi beberapa kali dia ada lewat di FYP gua kalau sebenarnya Kak Sela Sauki ini bukan sedekah sama Kamilna tapi kerja sama cina. Belum hati gua. Lah, kenapa emangnya kalau kerja sama hari ini Iya. jadi kerjaan susah tahu. Ih bener ya Allah, sekarang cari kerja susah kalau nggak ada kekuatan orang dalam. Ya memang kenyataannya seperti itu ya, kita di negara kita sendiri aja susah cari kerja. Jadi kalau Kak Sela Sauki hanya sekedar gimmick ngasih uang segepok ataupun apapun itu ya, intinya kalau Kak Sela Sauki memberikan pekerjaan Kak Melda sama Kak Melda Safitri itu sama aja suatu bentuk rezeki gitu kan, ya nggak sih? Belum tentu juga nih ngelamar sana sini ada yang mau nerima. Sayangnya di mana coba kalau Kak Sela Sauki yang ngasih kerjaan sama Kamilda, kan Kamilda juga bisa dapat uang. Nah iya. Jadi kan sama-sama saling menguntungkan, simbiosis mutualisme itu namanya, bukan eksploitasi tahu. Dokter kayaknya harus bersihin hati deh biar enggak negatif thinking mulu. Kalau perlu minum ini 2 kali sehari biar kesadaran ada di dalam. Ya nggak apa-apa, sekalian promosi ya guys ya. Oke. Pokoknya Melda itu tidak boleh pulang sebelum dia bawa duit segepok dan bisa beli rumah di kampung. Itu aja target aku Kak. Amin. Ya, jadi dia harus bawa pulang duit segepok, beli rumah di kampung, baru kasih bolehin pulang. Kasih udah bilang sama mamanya, dan mamanya kayak gini kata mamanya, anak gak usah kau pikirin, aku yang jaga anakmu, kata mamanya. Ikut kasih lah, mamanya selain percaya. Di sini aja Kak Meldanya tuh happy gitu, nggak sih guys, ikut kerja sama Kak Sela Sauki, nggak ada sama sekali bentuk muka yang terbebani gitu loh. Pokoknya Melda itu tidak boleh pulang sebelum dia bawa duit segepok dan bisa beli rumah di kampung. Amin ya, uang segepok itu mungkin uangnya tuh banyak untuk beli rumah ya. Ya kita tuh intinya bukan siapa-siapa ya, kita hanya sekedar penonton, penikmat konten orang. Jangan sampai kita tuh menghujat ya. Yang hujat Kak Sel bisa membantu nggak?
Ya minimal kasih kerjaan deh, walaupun gak ngasih uang, jangan ngasih hujatan ya guys. Alhamdulillah saya ikut terima kasih sama kakak mau bantuin orang yang teraniaya oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Waduh, kita padahal tidak tahu ya aslinya seperti apa, kejadian yang sebenarnya seperti apa. Kalau orang udah benci sama kita, kalau orang udah busuk hati sama kita, mau kita menjelaskan seterbaik mungkin dengan versi kita itu tetap nol di mata Ih, mereka. betul. Kita menjelaskan. Kalau orang tuh udah ngeliat kita jelek ya tetap jelek. Yang ada nanti kayak gini dibilang sama orang tuh, cie, patah getir katanya, cie, panik katanya. Yang ada dijelaskan lagi, nggak mungkin katanya. Yang ada kita gila. Iya benar. Orang udah gila, kita pun gila. Nah itu yang dipikirin 24 jam omongan orang. Biarkan sampai mana coba. Iya benar ya. Kita tuh intinya jangan sampai ngedengerin omongan yang tidak perlu kita dengar, apalagi hanya untuk menjatuhkan orang lain ya. Pokoknya siapapun ya di antara kita ya sebagai penikmat, penonton, konten kreator itu tidak harus untuk FYP, tidak harus untuk menghujat seseorang gitu kan, untuk agar kita tetap tenar, kita tidak perlu tahu menjatuhkan orang lain. Itu cukup mendoakan saja yang terbaik. Semoga Kak Melda segera punya rumah gitu kan, bisa sukses kayak Kak Sela Sauki. Ya intinya yang penting kita tetap melihat kebaikan dari seseorang tersebut, Kak Sela Sauki itu ya. Oke, sekian dulu berita dari aku hari ini. Kita tetap menjaga hati dan ucapan ya. Jangan sampai kita mengotori hati dan pikiran dan ucapan kita. Kita tetap jadi orang hanya penonton yang menggunakan media sosial yang baik gitu. Oke, sekian dulu berita dari aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.